Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar pemirsa di siang hari yang cerah ini? Saya Dude Harlino. Dan saya Alisa Subandono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini berita pertama ini menarik banget, Cak, ya, terutama buat para suami. Betul. Dan untuk para istri juga mungkin kayak begitu mendengar topiknya langsung bisa mendengarkan ya. Betul sekali. Topiknya yaitu tentang menyikapi suami yang pelit. Nah, ini ya para suami, kenapa pelit-pelit sama istri? Nah, itu dia, apa sih yang menjadi alasan dibalik pelitnya itu? Betul. Nah, pelitnya itu seperti apa? Kemudian bagaimana menyikapi dalam Islam? Ini dia beritanya. Menyikapi suami pelit. Pemirsa beriman, memberikan nafkah kepada istri dan keluarga tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Namun ternyata tidak semua istri beruntung memiliki suami yang dapat bersikap bijak dalam menafkahi. Sungguh buruk jika seorang suami memiliki harta namun bersikap pelit kepada istrinya. Seperti misalnya, suami mempersulit saat istri meminta uang belanja, namun suami menghamburkan harta untuk kepentingan yang tidak jelas, seperti membelikan aksesoris berlebih pada kendaraan atau jalan-jalan ke tempat jauh dengan teman-temannya yang menghabiskan banyak uang. Untuk itu, kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memberikan cara dalam menyikapi suami yang pelit seperti dalam pemaparan berikut ini. Seorang istri tentunya tidak berharap menikah dengan seorang lelaki yang bakhil ataupun pelit. Padahal menafkahi istri hukumnya wajib menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalam kondisi ini, berapa banyak rumah tangga yang tidak bahagia lantaran kekikiran suami dalam memberi nafkah. Dan penting untuk diketahui, di antara hak istri yang harus dipenuhi suami adalah memberi nafkah dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelapangan rezekinya. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Kemudian, di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, bertakwalah kepada Allah dalam mengurus istri karena mereka adalah seperti tawanan kalian. Kalian telah menjadikan mereka istri-istri dengan amanat dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah untuk mereka. Kalian harus memberi mereka makan dan pakaian mereka dengan cara yang baik. Bahkan di dalam ajaran Islam, jika sang suami termasuk orang yang sangat pelit untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seorang istri diperbolehkan mengambil uang suami tanpa seizinnya dengan batas yang wajar. Hal ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadis tersebut mengisahkan pengaduan oleh Hindun bin Atabah di hadapan Rasulullah. Ia mengaku telah mengambil uang suaminya, yaitu Abu Sufyan, karena sang suami menurutnya sangat bakhil ataupun pelit. Kemudian ia terpaksa mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ambillah sebatas apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan wajar. Pemirsa beriman, tidak hanya itu saja, berikut juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang istri dalam menyikapi suami yang pelit. Di antara cara tersebut adalah menyampaikan dengan baik tentang keberatan atas sikap pelitnya. Dalam kondisi ini, seorang istri hanya perlu mencari waktu yang tepat dan ajak suami untuk berdiskusi dengan baik. Kemudian sampaikan keberatan atas sikapnya. Sampaikan juga dampak dari sikap pelitnya tersebut. Misalnya, kebutuhan anak yang terbengkalai atau kurangnya nutrisi dalam makanan anak. Dan yang perlu diingat, janganlah bersikap kasar karena sikap banyak mencela dan mengkritik justru akan merenggangkan hubungan suami istri dan menimbulkan kebencian. Kemudian, mengajak suami untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Karena dengan mengajak suami berbelanja,
seorang istri dapat menunjukkan berapa besar kebutuhan dasar untuk keluarga. Kemudian seorang istri sebaiknya memilih bahan-bahan pokok, jangan membeli barang atau bahan yang kurang diperlukan agar tidak menimbulkan kesan boros. Karena pada kenyataannya, beberapa kasus keuangan yang terjadi dalam rumah tangga terjadi karena suami tidak percaya bahwa istri dapat mengelola keuangan dengan baik alias boros. Dalam hal ini, cobalah untuk membuat rincian tertulis kebutuhan belanja keluarga dengan rapi dan jelas. Kemudian di saat yang tepat, ajaklah sang suami untuk mendiskusikan rincian tersebut. Karena jika selama ini nafkah yang diberikan kurang, maka seharusnya suami dapat mengintrospeksi sikapnya selama ini. Pemahaman agama yang baik, insya Allah akan membuka mata hati suami akan kewajibannya terhadap keluarga. Untuk itulah, seorang istri sebaiknya dapat mendorong suami pada kegiatan positif seperti aktivitas keagamaan. Karena selain akan mengalihkan perhatiannya dari kegiatan yang sifatnya hanya menghamburkan uang, tentunya juga akan bermakna positif pada dirinya dan pengembangan perekonomian keluarga. Dan cara yang terakhir yang dapat dilakukan seorang istri dalam menyikapi suami yang pelit adalah dengan senantiasa berdoa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang dapat membolak-balikan hati makhluknya. Maka dari itu, senantiasa bertakwalah kepada Allah Ta'ala dalam mengurus suami dan anak. Terhadap cobaan yang diberikan, bersabarlah. Dan perbanyak berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti di sepertiga malam terakhir misalnya. Karena sesungguhnya, doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat jika kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh.